Hai, selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Ape dan Lucy. Saat ini kami di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam perjalanan kembali ke Indonesia untuk ganti mobil sebelum melanjutkan lagi explore Asia Eropa. Sekarang kami lagi on the way ke rumah subscriber di Kuala Lumpur, diundang untuk makan siang. Daerahnya dekat dengan Suke Highway. Suke ini adalah singkatan dari Sungai Besi Ulu Kelang Elevated Highway. Tapi ada juga yang suka plesetin jadi Suke Duke Highway. Jalan tol sepanjang 24,4 km ini dibuat untuk memperlancar arus lalu lintas yang padat antara Sungai Besi dan Ulu Kelang. Sekaligus bisa kasih view cantik karena posisinya yang tinggi alias elevated. Ada bagian jalan yang tingginya 54 meter. Ini setara dengan kalau kita di bangunan bertingkat di lantai 18. Sekarang kita lihat dari bawah dulu ya. Nanti pas perjalanan balik baru kita naik ke tolnya, merasakan posisi berkendara dari atas. Wah, berapa lapis tuh jalanan? 3, 4. Ampun. Buset. Sekarang kita udah sampai ke daerah Ampang nih namanya. Ini daerah udah deket dengan rumahnya subscriber kita. Cuma kita masih tangan kosong nih. Belum ketemu toko buah atau apa untuk beli-beli. Nah, di sebelah mobil itu kayaknya ada yang jualan buah tuh. Kita putar balik deh. Satu kali putar, beli sikwa dulu. Oke. My sikwa. Ternyata mereka jualnya jus, nggak jual buahnya. Dan mau beli 1-2 kilo juga nggak boleh, karena jualan mereka ya jus. Wah, hari ini kita makan siang di Ampang. Di Ampang sama Farid. Yeay, ini subscriber Bobo di Mobil. Hai. Sama ibunya. Ibu siapa namanya? Halo, nama saya Noli. Ibu Noli. Yes. Terima kasih Ibu Noli. Ini Sama-sama. sudah masak makanan khas Malaysia. Wah, banyak sekali. Simple. Simple. Ya. Tapi yang simple yang paling enak. Kena coba dulu. Lihat sudah kenyang masih dikasih kue-kue. Luar biasa. Musim raya. Musim raya ya, laki kita. Next time we come musim raya lagi ya. Please. Terima kasih ya Farid dan Bu Noli untuk undangannya. Makan siangnya juga ngobrol-ngobrolnya yang sangat inspiratif. Next time kita ketemuan lagi ya. Lepulaya Suker. Iya, ini yang tadi kita cari-cari loh pagi-pagi. Oh, ini. Iya, ini highway yang baru yang katanya paling tinggi. Kita naik. Mau berapa tinggi? Kelihatan nggak dari sini? Aku tadi bisa lihat sebelah kanan sih. Dia satu lapis cuma satu arah aja ya. Tuh kamu agak susah lihatnya ya. Sekarang Ya. di posisi aku yang bisa lihat sebelah kanan tuh ada jalan raya di bawah pendek sekali. Wow. Kita tinggi banget. Coba kamu naikin HP-nya. Nah, Udah nggak usah naik ke Twin Tower udah bisa lihat. Just a joke. Tetap perlu sih. ya itu Twin Towers di depan kita. Iya. Tapi ada yang lebih tinggi sekarang. Tuh yang Gedung Merdeka 118 di depan kita. Lebih tinggi lagi. Iya, itu lebih tinggi lagi. Karena nanti tajam. Oh iya, ada antenanya. Tahu nggak itu antena maksudnya apa? Ada small. Bukan. Jadi kayak imagine patung Liberty ya. Oh, Liberty. Iya, jadi namanya gedung itu Merdeka 118. Merdeka itu independence. Jadi pada saat Malaysia declare the independence, bilang merdeka, Oke. itu Tun siapa itu namanya? Dia angkat tangan kanannya gitu ke atas. Jadi persis the shape of that building. Oke, declare udah Independence. merdeka. Jadi tangan kanannya naik ke atas gitu. Nah sekarang bentuknya jadi kayak antena itu. Oke. Bagus sih. Kind of victory. Victory, iya benar-benar. Nah terus dia bentuknya kan kayak limas, kayak apa sih? Kayak bentuk layang-layang gitu kan. Nah itu ada maksudnya.
Itu shape of songket. Songket itu apa? Songket kayak pattern di kain. Oh, Nah, songket. oke. Aku punya batik yang batik Kalimantan, inget nggak? Ada Mm-mm. shape-shape kayak gitu juga, mirip-mirip. Oke. Oke, sekarang aku bayar tol dulu. Touch and go. Oh yeay. 2.3, oke lah. Iya. Akhirnya nyampe juga kita ke Lebuh Raya SUKE. Tadinya aku dikasih tahu sama subscriber suruh lewat Sukeduke. Sukeduke, aku pikir Sukaduka ya. Sukeduke, ternyata SUKE katanya. Oh, salah paham dong kita. Tapi some Malaysian also say it Sukeduke. Oke. Kita ambil Lebuh Raya bertingkat. Which one is that? Harusnya kiri ya? Enggak, kanan. Oh, Itu udah keluar. oke. Nah, ini kalau nyetir di kota besar kita harus fokus ini apa GPS-nya. Salah-salah dikit udah salah arah. Ya, no choice lah. Iya. Aku di kiri aja deh. Boleh. Pelan-pelan aja. Ya, cuma 60 km per jam sih. Pelan dia. Ah, ini belok karena. Iya, belokan. Ya. Dan mereka semua pakai ini fence buat blok suara lah. Iya. Tinggi lagi. Iya. Tinggi banget. Bagus. Soalnya banyak yang tinggal di apartemen nih. Mm-mm. Kiri kanan. Bagus. Biar nggak berisik ya. Kalau nggak ngoeng mobil Iya. lewat. Ya. Tangga gini dia di atas dia keluar sedikit. Paham gak aku ngomong kayak gini? Belok. Belok sedikit. Dia Ya. bisa blok suara di dalam. Iya. Mantap sih. Oke. Sekarang kita siap-siap ke arah kiri. Ya. City Center lagi. Iya, city center ini. Wow. Itu udah kelihatan si Twin Towers segala macam. Wow. So actually sini belongs to City Center loh. Nearby City Center loh. Nih ya, Bagus. we are heading to city center Kuala Lumpur. Mau ke KLCC? Iya. Paling ambil foto aja. Mau ke atas nggak? Bisa naik ke atas. Buat aku sih nggak apa-apa. Kalau kamu suka, aku Akan bisa pergi. welcome kamu. Nggak geli-geli ya? Ya. Mấy vấn đề. Kosong hari ini jalan tolnya. Hari kerja kan? Enggak, hari ini Waisak. Waisak nggak kerja hari ini? Iya, the birthday of Buddha. Oh, mungkin semua kumpul ke temple. Ke temple, iya. Oke, Ini public holiday. Oke. Loh, kok nggak gratis ya kita bayar tol tadi? Di sini Public holiday. mungkin not national one. It is a Cuma- national holiday. Atau not all national holiday mereka kasih Oh, gratis. bisa jadi. Kemarin pas yang lagi Idul Fitri, mereka 1 minggu kasih free tolnya, tapi kita belum masuk Malaysia kan. Ya, lose the chance. Kita masih di Thailand Selatan. Kan kita mau ngeliat suasana lebaran yang di Patani. Itu juga bagus sih. Oke, kita selesai packing guys. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang besar. Terus ada juga 2 box kecil, ini yang belanja online. Rak teh sama apa satu lagi lentera. Di tengah juga penuh, ada 4 bungkusan besar. Oke, udah aman. Yang agak meretel dikit ya ini toilet tent, tenda toilet. But overall udah rapi semuanya. Mari kita ke Port Klang. Itu yang Victory kan? Merdeka. Merdeka 118. Oke. Dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Klang, kita akan melewati sebuah taman kota.
Dan teman-teman yang ngikutin channel ini dari awal pasti notice deh, kita tuh hampir tiap kota kita mampirin untuk ngeliat taman kotanya. Sejauh ini dari beberapa negara, kalau favorit aku itu di Thailand, Queen Sirikit Park yang ada di Bangkok, dan Hat Yai Municipal Park. Tapi kalau Alvin lebih suka yang ada di Chengdu di China. Kalau kita jalan kaki, naik kendaraan umum, nyari-nyari pintu masuk. Kalau kita bawa kendaraan sendiri, nyari-nyari tempat parkir. Touch and go only. Okay. Where's our touch and go? Here. Oke. Aduh, ini sedang jalan nih. Sedang naik. Ditanyakan. Oke. Kurang manusia. Kurang manusiawi, bukan kurang manusia. Kurang manusiawi. Ada satu. Oke. Park at your... The space is provided for your convenience almost. Boleh sih. Oke. Sekarang kita mau explore Perdana Botanical Garden. Dan impresifnya adalah even though cuma taman gratis, taman kota gitu, disediain gedung parkir. Bayar, tapi nggak apa-apa, kita parkirnya jadi aman. Bayarnya pakai touch and go aja. Nah, ini tarif parkirnya Rp4 per entry per day. Jadi kalau seharian kita di situ Rp4. Rp4 itu sekitar 14.000, 13-14.000 lah. Elak kan kendaraan dari di Saman. Di Saman tuh ditilang, guys. Aku pernah kena Saman, kena tilang di Kota Kinabalu. Dari gedung parkirnya kita tinggal nyebrang. Tenang aja, ada zebra crossnya. Terus langsung ke gate utamanya ini. Ada petanya di situ. Terus di sini ada selamat datang. Selamat datang di mana? Di Taman Botani Perdana. Sebelum explore ke dalam, mari kita lihat dulu petanya. Ini ada 2 tempat parkir. 1, 2, kita ada di yang ini. You are here. Nah, kita ikutin jalan aja ya. Kita ikutin jalan ini. Terus aja kita akan ketemu sama air terjun. Terus ada taman bunga, ada bunga anggrek, ada pakis. Terusin lagi ada taman kancil dan rusa. Terus ada macam-macam pohon-pohonan. Ya, kita ikutin jalannya aja. Ini apa ini? Ada kayak castle gini. Terus ada taman herbalnya juga. Yuk, kita enjoy. Dari pintu masuk, kita akan langsung ketemu dengan herbarium. Yuk kita lihat di dalam. Kelihatannya banyak penjelasan mengenai tanaman-tanaman di sini. Di sini ada Flora of Malaya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di Malaysia ya. Dan kita bisa menemukan pohon-pohonan ini di dalam Botanical Garden ini. Di sini ada penjelasannya masing-masing, namanya apa, terus ciri-cirinya apa. Banyak daun-daun kering. Types of forest in Malaysia, jenis-jenis hutan di Malaysia. Upper mountain, lower mountain, upper dipterocarp, hill dipterocarp. Beda ketinggian nih ya. Ternyata yang jauh di atas itu vegetasinya berbeda dengan yang di bawahnya. Ada lowland, freshwater, coastal vegetation, mangrove, hutan mangrove. Nah, kalau yang hutan mangrove sering dengar nih. Di Bali ada. Di Jakarta juga ada. Penjelasan jenis-jenis hutan yang ada di Malaysia. Koko Alvin, kenapa itu handphonenya dibuang? Jenis hutan yang ada di Malaysia ada hutan pamah atau lowland rainforest. Terus ada hutan paya bakau atau mangrove forest. Juga ada, nah ini justru yang kita banyak lihat sepanjang road trip di Malaysia, hutan batu kapur atau limestone forest. Ada juga penjelasan mengenai bunga nih, bunga-bungaan. Nah, ini bunga kenanga ini yang wangi banget kan ya.
Bunga kenanga sama seperti durian Belanda. Punya kelopak bunga panjang, berwarna kekuningan, mengeluarkan aroma yang sangat harum. Minyak bunga kenanga digunakan dalam pembuatan minyak wangi seperti Chanel No. 5. Wow, oke. Nah, bunga raya. Oh, kembang sepatu di sini namanya bunga raya. Dikenali sebagai bunga sempurna karena mempunyai stamen dan karpel. Apa tuh? Punya 5 sepal, 5 kelopak bunga, 5 stigma. Serba 5 ya. Jadi melambangkan 5 prinsip rukun negara Malaysia. Oh, oke, nice. Ada bunga pakma. Ini merupakan tumbuhan parasit. Bunga terbesar di dunia. Ini Rafflesia arnoldi bukan sih? Ya benar-benar bunga bangkai nih. Berbau seperti bangkai busuk apabila kembang untuk menarik perhatian agen pendebungaan seperti lalat. Terdapat 9 spesies bunga pakma yang telah direkodkan di Malaysia. Bunga bangkai ini. Orchid. Nah, orchid bunga anggrek ya. Punya nilai komersial tinggi, mudah didapati di seluruh dunia, kecuali di kutub dan di gurun. Oh, interesting. Ada 905 spesies orchid di Semenanjung, Malaysia. Oh, di Semenanjung aja udah 905 varian ya. Terus ada penjelasan tentang buah-buahan. Wah, this is my favorite, durian. Durian dikenal sebagai raja buah. Oke, the king of fruits. Bunga durian mengeluarkan aroma kuat seperti susu masam, susu asam, susu busuk dong, untuk menarik kelelawar bagi pendebungaan. Jadi proses dia pembuahannya itu dari bunga jadi buah butuh bantuannya kelelawar ya. Nanas, oke, nanas sama lah, kita juga banyak. Gajus, cashew nut, cashew. Oh, kayak gini toh cashew, kacang mede. Jadi dia sebenarnya tangkai buah ya, bukan kacang ya. Moringa ini di Indonesia juga ada. Tumbuhan ajaib, bisa dimakan, punya nutrien yang tinggi, terutama daunnya. Punya 7 kali vitamin C dibandingkan jeruk ya. 4 kali kalsium dibanding susu. 4 kali vitamin A dibanding lobak merah. 3 kali kalium berbanding pisang. Wah, luar biasa sekali nih moringa. Bambu. Oke. Periuk kera. Nah, ini unik nih, periuk kera nih. Apa nih periuk kera? Oh, dia bentuknya kayak periuk kera untuk mendapatkan nutrien. Caranya dengan memerangkap serangga. Serangga masuk situ ketangkep deh. Lidah buaya. Oke, sama ini. Mimosa. Mimosa itu bukannya bunga ya? Aku taunya bunga mimosa yang rambut-rambut merah itu loh. Menguncup dalam cuaca panas, disentuh atau ditiup angin. Putri malu. Kayaknya putri malu maksudnya di sini deh mimosanya. Nah, Koko Alvin udah kemana nih? Dia senangnya ngelihat yang real, udah ada bentukannya. Jom. Yuk. Kalau mau jalan-jalan di Botanical Garden, pakai anti nyamuk dulu, guys. Sudah digigit. Oh, kasihan. Mangsa empuk. Enak juga di tengah kota bisa jalan-jalan di tengah pohon-pohonan kayak gini, hutan-hutan kayak gini. Oh, di sini juga ada petunjuk jalannya. Ke kiri, Taman Rusa dan Kancil, koleksi pokok buah nadir, Halaman Perdana dan Kanopi, Rumah Buluh, Taman Herba dan Conservatory. Let's do it.
Perdana Botanical Garden ini ternyata umurnya udah tua banget. Jadi mulai dibangun atau disiapinnya ini tahun 1888. 1 tahun kemudian, tahun 1889, sudah dibuka untuk umum. Jadi sejarahnya ini udah 130-an tahun. Luasnya 91,6 hektar dan tiket masuknya gratis alias tanpa tiket masuk. Wah, di pohon-pohonnya itu ada bunga-bunganya gitu. Ini kayaknya 2 tanaman yang berbeda deh. Tapi aku nggak berani deket-deket karena ada tulisannya di sini, pokok gergasi dan lebah madu. The giant tree and the honeybee. Waduh, ini kalau ada sarang lebahnya, we better stay away. Di sini di dalam tamannya ada jalan mobil juga. Jadi mungkin mobil bisa masuk nih, cuma kita nggak tahu tadi, jadinya kita langsung parkir di gedung parkir aja. Depan kita ini ada danau. Wow, ada yang pre-wedding. Tuh di seberang sana, seberang danau, ada couple lagi pre-wed. Ini arahnya kemana airnya? Melewati jembatan. Yuk kita cek depan. Reminds me of Gardens by the Bay di Singapura. Oh, ada lagi couple yang lagi pre-wed. Emang cantik banget sih pemandangannya, cocok buat pre-wed. Airnya yang tadi itu ternyata ngalir lewat sungai depan kita. Terus sampai di depan kita ada danau yang gedean nih. Depan sana. Ayo, siapa yang tinggalnya di Kuala Lumpur tapi belum pernah ke Perdana Botanical Garden? Semoga nggak ada ya. Tamannya bagus banget soalnya. Terus kalau pagi-pagi banget atau setelah sunset gitu mungkin lebih enak karena adem. Tapi siang-siang juga oke sih. Nah, ini danaunya nih. Yang tadi air-air tadi ngalirnya ke sini. Ini ada dermaga-dermaga. Cuma nggak ada apa-apa ya, nggak ada sepeda air bebek gitu yang kita bisa sewa buat keliling-keliling danau. Oh, banyak ikannya. Kelihatan nggak tuh di sana? Banyak sekali ikannya. Coba dekat kita. Ternyata dekat kita juga banyak. Kita judulnya udah sampai di Taman Rusa. Tapi rusanya kita belum lihat. Nih, Deer Park. Di mana rusanya? Apakah mereka di dalam sini? Enggak. Enggak ada juga. Tak kelihatan rusanya, mungkin rusanya kepanasan. Dan Koko Alvin udah teriak lapar. Jom, makan yuk. Udah mau cari makan ya? Iya. Lapar ya? Lapar panas. Lapar panas. Dia keringatannya parah udah. Ya. Dari tadi udah buangin HP, buangin kacamata. Tuh. Hujan dulu. Buangin hujan.
Jumpa lagi. Keluar dari mana kita? Keluar Sudah. dari Kuala Lumpur mah. Mungkin. Say goodbye to hockey. Kita mau cari makan dulu guys. Ini udah on the way ke Klang. Kita mau makan di namanya Puyuan Restoran. Jadi aku cari-cari di Google. Ada hidden gem di mana makanan-makanan enak gitu. Terus ada rekomendasi ke sini. Nah, ini parkirnya agak belibet juga sih. Oh, di dalam sekali. Benar-benar hidden gem ini, hidden. Oke. Wah, ini kalau nggak bisa bahasa Mandarin, nggak ketemu. Karena tulisannya pakai bahasa Mandarin. Mari kita coba. Wih, rame guys. Berhubung panas banget, kita pesan minumannya dingin-dingin. Ini air tebu. Aku juga bingung kenapa air tebu nggak hijau warnanya kayak teh gini. Tapi pas diminum, iya ada rasa-rasa tebunya. Terus datang peralatan makan serasa di Kuangtung. Dikasih air panas sama baskom. Cuma bedanya ini udah dicemplungin ya. Kalau di Kuangtung kan di dalam plastik, terus kita bilas-bilas sendiri. Ini menunya. Menunya nggak banyak macam, tapi menarik semua. Ini menu pertama kita, wangi banget. Namanya fried sweet potato. Ya. Kentang manis goreng. Mana kentang manisnya? Suyang. Oh, yum. Oke. Dan ini menu kedua kita, fried noodle with meat brace. Jadi dikasih samcan gitu. Bagaimana? Never fail. Never fail. Oh, kata Koko Alvin, makan Chinese food di Malaysia itu nggak pernah gagal. Never fail katanya. Pakai mana? Enak nggak? Ini perfect 100. Manisnya dapat, tasty-nya dapat. Semuanya dapat. Kurang satu. Tahu nggak apa? Acar cabe. Aduh. Lebih segar kan? Ya, betul. Iya. Tanya kali ya, mungkin mereka ada. Boleh. Nah, bener kan? Ternyata ada. Ini bukan acar sih ya? Ya. Cabe rawit iris pakai kecap asin. Oke lah. Soalnya ini tuh udah rich banget. Jadi butuh tambah rasa yang bikin seger, yang refreshing. Sekarang jam 2-an guys, jam 2.13. Kita masih tengah-tengah makan. Tapi Lau Paniangnya udah kunci pintu. Di lock dari dalam di pintunya. Berarti dia udah nggak terima tamu lagi ya. Kita beruntung loh. Masih dapet. Highly recommended guys kalau memang ada lewat-lewat Klang ya. Ini perhatikan jam bukanya, jam 11.30 sampai jam 3 sore. Terus nanti malam buka lagi nih jam 5.30 sampai jam 9 malam. Tapi tiap hari Kamis tutup. Dan perlu diingat-ingat bentukannya kayak gini karena nggak ada ABC ya, nggak ada English juga. Nah itu restonya tempat kita makan tadi. Dia masuk dikit dari jalan raya. Jadi kalau di GPS kita akan ngelihatnya titik itu. Tapi kita harus masuk sedikit terus belok sini. Belok kiri dikit. Oke, sekarang kita balik lagi menjemput si Hoki. Kita sudah dekat pelabuhan. Jadi teman-temannya kebanyakan trucks. Waktunya ketemu teman truk. Truk semua. Truk, kontainer. Sudah kelihatan. Di depan kita ada apa itu? Westport. Iya. Oh ya, itu building office building. Iya. Dan ada crane untuk angkat-angkat kontainer. Ya. Pindah-pindahin kontainer. Cepat sih. 1 jam. Betul. Sebenarnya kalau kita mau langsung ke Jakarta dari Port Klang bisa.
Tapi harus masuk kontainer mobilnya. Repot dong. Sebenarnya sih lebih simpel kerjaannya, tapi biayanya berkali-kali lipat. Kasihan. Kita mau ke kanan itu tuh. Oke. Jadi Westport. masuk ke Westports. Jadi kalau mau serah terima mobil sendiri ke pelabuhan, itu kita harus bikin work pass. Ya, izin kerja. Kayak driver-driver yang bawa truk itu, mereka semua punya work pass. Kalau tanpa work pass nggak boleh. Misalnya Alvin mau temenin gitu, nggak boleh. Harus register. Iya, harus punya work pass baru boleh masuk ke area pelabuhan. Ya. Oh. So many containers. My God, tinggi banget. Ternyata bisa ditumpuk-tumpuk segini banyak ya. Iya. 10 ada. Gila. Kalau palangnya di dalam berat, jadi sangat berat dong itu. Tanahnya di bawah juga harus very kuat dong. Iya. Iya, 8 lapis. Iya. How do they ingat so many containers? Wih, masih ya, panjang lah ini. Wah, luar biasa ya. It is serve the biggest port of Malaysia. So big, so many things, so many containers. Oh, ada kontainer yang pakai AC juga nih, yang MTT putih-putih ini pakai AC. Ya. Pakai solar panel ada apa ya? Nggak tahu deh. Soalnya teknologi kontainer pakai AC itu udah lama banget, udah dari puluhan tahun lalu juga udah ada. Tapi Tapi source-nya nggak tahu sumber listriknya, apakah mereka pakai genset atau apa, atau harus colok apa gimana, nggak tahu. iya. Oh, kita berarti pernah coba Petron 1 kali. Because last time kita nggak punya bensin, aku lari ke depan sini beli. Oh, ini. Yang ini. Iya. Oke, pakai Jerigen aku beli. Oke. Pakai jerigen beli 5 liter. Nggak jauh sih. Nggak jauh dari gerbang depan ke sini, Ya. nggak jauh. Ke dalamnya jauh dong. Aduh. In 200 meters, turn left. Aku harus bikin apa dulu? Boleh. Work pass. Udah? Oke. Ini 2 lembar? Ini kan memang buat kita kirim, tapi Ya. ini sebagai apa? Nanti harus dicop, baru aku bisa dapat paspor aku balik. Oh, oke. Ini buat setelah shop kalau dapat paspor Ya, balik. ya. Oke, yuk. Udah, kamu di sini aja. Kali ini udah lebih pinter, jadi nggak nunggu lama. Kita udah daftar secara online untuk bikin work pass-nya. Jadi begitu datang, udah ada online bookingnya, langsung
tukar paspor dengan work pass, terus dikasih form juga. Yang ini nanti harus dicop sama perusahaan shippingnya, shipping company-nya, supaya aku bisa dapat paspor aku balik pas keluar. Sampai kita. Mana petugasnya ya? Kita ke kiri. Ada security-nya di kiri. Oke, kita serah terima dulu guys. So, ICP dan surat keterangannya mau pergi kemana mobil ini ditinggal di dashboard katanya guys. Mission accomplished guys. Untuk hari ini kita sudah berhasil mengantar si Hoki di Westports. Dia banyak temennya di sini. Ini mobil-mobil yang juga mau ada yang mau ke Keke, ada yang ke Kucing. Pokoknya banyak banget deh. Nanti orangnya terbang, orang terbang ke Kucing. Mobilnya ketemu di sana, ketemu di Kucing. Harus ambil lah. Oke. Namanya siapa Pak? Pak Fajri. Terima kasih ya. Oh, rame. Mobilnya udah sukses aku anterin. Sekarang akunya harus keluar lagi jalan kaki. Panas. Oke, sudah dekat kita dengan gerbang keluar. Memang luar biasa teriknya. Dan rame ini. Pada mau keluar. Nah, sekarang dari Westports atau Pelabuhan Barat di Port Klang, kita mau balik ke Kuala Lumpur, mau pakai kereta, itu ngorder Grab nggak ada yang accept. Nah, terus aku tanya sama kasir yang di Petron, gimana nih, kalau mau ke stasiun kereta naik apa gitu. Terus dia kasih tahu bosnya, akhirnya kita dianterin deh. Bukan gratis ya, 60 ringgit. Dalam perjalanan ternyata macet, ada acara. Nah, ini kelihatannya semuanya yang ikut acara ini orang-orang India. So, dengan bantuan uncle tadi, kita berhasil sampai ke stasiun Kereta Api Tanah Melayu, KTM Port Klang. Oke, kita terpaksa beli kartu komuter karena ini kita udah di luar kota, udah bukan di KL, jadi nggak bisa top up touch and go. Kita sudah sampai di KTM guys. Ini kita dari Pelabuhan Klang mau sampai ke ujung ya, sampai ke KL Sentral, baru kita pindah lagi nanti sama monorail yang hijau. Kamu tahu nggak KTM apa? Nggak tahu. Kereta. Tadinya aku pikir komuter KMT, tapi ternyata KTM. Kereta Api Tanah Melayu. Jadi ternyata Pak Haris itu yang ketemu sama kita di Nasi Arab, itu udah tahu kalau sampai ke Port Klang itu bakalan susah kemana-mana. Kita manggil Grab juga nggak bakalan ada Grab yang terima. Makanya Pak Haris insist mau jemput kita. Ini pengalaman dia? Iya, udah ada pengalaman. Jadi memang Pak Haris tuh berapa kali tanya aku kan, jadinya gimana, mau dijemput, jemput katanya, nanti bisa datang kok ke sini ke Port Klang katanya.
Terus aku kan nggak enak hati doang, masa jauh-jauh dari Gombak jemput kita ke Port Klang gitu kan, gimana gitu. Terus aku pikir, aku cek di Google kan, ternyata dari Port Klang itu ada KTM ini, naik KTM bisa ke KL Sentral, terus ke Chow Kit langsung. Ternyata dari pelabuhannya, dari gerbang pelabuhan itu untuk ke stasiun ini, ke stasiun Port Klang ini, itu nggak ada Grab yang accept. Terus akhirnya tadi aku tanya sama petugas di Petron, di pom bensin kan, di depan situ. Aku tanya gimana caranya bisa ke sini, ke stasiun KTM ini, Port Klang. Terus dia bilang, susah itu. Harus ada kendaraan sendiri, karena pakai Grab pun nggak bakalan ada yang terima gitu. Jadi akhirnya dia tanyain bosnya di belakang, si angkol tadi gimana, mau anterin nggak? Untung angkolnya mau. Terus angkolnya tanya mau kemana, berapa orang. Aku bilang 2 orang. Terus dia langsung bilang 60 ringgit ya. Oh ya udah, oke gitu. Aku cek juga kan hampir setengah jam perjalanan. Terus nggak bisa compare sama Grab lah. Kalau Grab aja, Grab itu aku cek 19 ringgit one way kan, dari Petron Westport ke stasiun ini. Tapi kan nggak ada yang mau gitu. Jadi hitungannya kalau double pun nggak apa-apa gitu, pulang pergi kan hitungannya. Let's say 19 sama 19, let's say buletin deh 20, 40 gitu. Dan mobilnya ternyata mobil bagus, CR-V. Jadi upgrade lah, jadi 60 udah lah, aku udah nggak nego lagi, aku udah langsung iya. Pokoknya bisa nyampe sini, karena aku cek juga kalau jalan kaki 4 jam setengah. 4 jam setengah jalan kaki ke sini, terima kasih panas begini. Ya udahlah, 60 lah, cincai lah gitu. Stesen berikutnya, Maharaja Lega. Next station, Maharaja Lega. Oke, sudah malam. Selesai perjuangan kita dari Port Klang. Kita udah nyampe lagi di Kuala Lumpur. Untungnya hari ini cerah, nggak ada hujan-hujan. Sekarang kita mau cari makan malam untuk menutup hari ini. Makan malamnya harus yang enak nih. Di seberang ada nasi kandar, ada macam-macam. Coba kita lihat-lihat dulu ya. Indahnya Kuala Lumpur adalah makanannya, guys. Alvin dan aku suka banget Kuala Lumpur karena makanannya banyak yang enak-enak dan murah meriah. Di depan ini ada warung Cesena, kayak food court gitu. Yuk kita masuk aja ke food court. Dari sini Petronas Towers kelihatan ya, Menara Kembar. Warung Cesena. Di mana dia ini? Makanan-makanan yang enak nih. Lumayan rame loh. Thai, Malay food, Western food, nasi lemak, roti canai, mie bihun, Maggi celup, minuman semua ada. Sila bayar di juru ruang utama. Oh, bayarnya di kasir. Kasirnya mana? Ada otak-otak. Mr. Cinderella Shell Food. Nasi Arab, kebab, mie celup, jus juga ada. Oh, ini kasirnya, kita ke kasir dulu ya. Katanya kalau di atas itu ada view-nya. Jadi tadi kita ditawarin mau di atas apa di bawah duduknya. Yang bawah juga lumayan rame. Tapi karena di atas ada view, kita coba ke atas. Ordernya di atas. Oh, di atas juga rame, guys. Rame juga. Alvin kemana? Ini view-nya. Wow, banyak menu. Oh, 67 ada. Masih belum semuanya. Masih ada orang belum datang. Belum. Kayaknya mereka. Baru orang. Ya. Ini konji? Ini bukan, ini kayak cendol-cendol gitu. Dessert. Dessertnya. Oke, tapi aku mau makanan yang betul nih. Ya, belum dapat yang cocok. Belum dapat. Sabar aja. Datang lagi. Nah, Indonesian food nih.
Apa tuh? Keling-keling. Oh, bukan lah, ini ramen, samyang. Ramen, oke. I think this is Indonesian sih. Soalnya ada pisang hijau, ini dari Makassar. Makassar, oke. Bisa ada yang bisa. Yogurt. Ini ya. Bubur sum-sum campur, bayar dulu sekarang apa tidak? Nggak ada. Yang ada? Cendol. Cendol. Yang mana? Yang ini. Oh, yang cendol-cendol. Oke. Ini cendol jagung gitu. Ya udah, boleh coba cendol jagung. Berapa ini? 10.000. Asam pedas tambahkan tetap. Kok nggak ada ini ya? Nggak ada apa? Kue tiaw. Ada inoki cendawan, ada bakso. Taipan udah tahu. Udah nggak ada? Masa sih? Dari kapan tuh? Ini ada bos. Bukan kue tiaw, cara kue tiaw goreng ketam. Baru kemarin kita order Grab. Yang ini ada yang ringan-ringan, ada inoki cendawan, yang berinci, Ini belum. yang penyu, ada ya. Pak. Mana sih kue tiaw? Kurang gaji nih kue tiaw nih. Western. Ayo. Mau minum apa nggak? Tadi aku baru pesan cendol loh, manis sih. Wow. Wow. Apa yang ringan-ringan aja ya? Iya deh nih. Cincau, Pak. Panas. Cincau mau? Boleh. Cincau ice. Ini ada. Ini ada. Ramen. Belum. Ini tadi nanti ada ayam lagi enggak ada. Makan kue tiaw. Dia kecam sama yang Iya. Berapa ada 20 enggak? Menunya lebih dari 20. Iya. Sudah. Mau ada daging? Enggak. Masih. Jadi first impression competition. Apa yang kita mau kita nggak dapat karena orangnya nggak nawarin kita. Iya. Jadi kemarin itu kita udah order Grab Food dari sini. Cuma di Grab kan kita bisa memilih dengan tenang, bisa mau yang merek apa, yang mana-mana, yang toko yang mana gitu kan. Dan si abang Grabnya tinggal ikutin aja. Tapi di sini siapa yang ada di daerah kita aja ini yang ngasih menunya ke kita. Bisa dibilang yang kita cari udah nggak ada lagi, udah tutup lama. Itu baru semalam kita order soalnya. Ya 2 jam. 1 hari udah lama lah, 24 hours mungkin. Udah tutup lama. 2 Ya. jam. Oke. Oke, makanan kita udah datang. Ini kue tiaw ketam, ternyata kayak gini. Sup. Tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasinya kue tiaw goreng. Cuma ya sudahlah, kita juga kurang sabar ya. Tadi si penjual yang dari Taipan cara kue tiawnya belum datang, kita udah terlanjur kita tepu. Iya, ditipu kita sama kios-kios lainnya. Jadi ya kota besar begitu ya, persaingan beda banget ya sama waktu kita di mana, di Kota Baru ya. Kita cari apa, mereka nggak jual dan mereka tunjukin ya. Mereka tunjukin, iya, buka jalan buat toko lain. Ini mah tutup jalan buat toko lain, dibilang tokonya udah tutup, ya ampun. Di kota besar, cara kotor semua keluar. Caranya kotor, iya. Iya, cuma kan maksudnya kita kesini nyari sesuatu gitu, jadinya nggak achieve kan. Iya. But it's okay lah, udahlah. Pelajaran buat kita harus lebih sabar ya lain kali. Nah, yang ini tom yum soup sama nasi. Oke, mari kita coba.
Cendol datang. Ada sendok yang dimasukin ke dalam straw. Kreatif juga ini. Bagaimana tom yumnya? Ayamnya lumayan. Ya, Cukup kuat. B aja sih. Terus, how do you think about my kue tiaw ketam? Kepiting. Kurang sekat. Iya. Ya udahlah. Ya. Besok kita balik lagi, kita udah tahu apa yang mau diorder ya. Ya. Jauh-jauh kita sampai Kuala Lumpur, ternyata ada restoran Padang sederhana di sini. Dari sini Twin Towers-nya kelihatan. Cantik sekali. Laki hari ini nggak hujan, bisa jalan kaki malam-malam. Hari ini jarang-jarang kita gagal ya makan malam. Biasanya never fail, tapi ya manusia begitu ya. Ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang ketemu juga yang kurang cocok. Iya. So, besok kita akan explore lagi. Kita akan lihat-lihat lagi Kuala Lumpur ada apa. Kita jalan kaki ya sekarang, keliling-keliling ya. Ya. Mulai besok udah nggak ada si hoki, soalnya hokinya udah di port. Ya. Ya oke, kalau gitu terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai jumpa besok di video berikutnya. Bye-bye.